Haleluya, Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 20 Februari 2025. Saudara, di pagi yang cerah ini marilah kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kata orang, siapakah aku ini? Bacaan di hari ini diambil dari kitab Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan 13 dan Injil Markus 8 ayat 27 sampai dengan 33. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, saya saudara sangat teringat akan seorang ibu guru yang mengajarkan saya waktu dulu di SD kelas 1, saudara. Beliau itu mengajarkan dengan penuh kasih, bagaikan seorang ibu yang menyayangi anaknya. Kasih sayangnya kepada murid membuat murid termasuk saya sangatlah mengagumi dan mengasihi beliau. Saking mengasihi beliau sebagai ibu guru, di hari tuanya saya masih suka bersilaturahmi, mendoakan dan menghibur. Dan sekarang beliau telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Mengasihi, mencintai berarti saudara memiliki perasaan yang dapat diwujudkan dengan perhatian, kepedulian, dan pengorbanan. Hari ini Injil yang kita renungkan saudara, saat Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Markus 8 ayat 27. Saudara, pertanyaan ini saudara mengandung pengertian akan bagaimana pengenalan seseorang akan dia. Di sini Yesus ingin mengetahui dan pemahaman para murid akan orang-orang sekitar sampai di mana mereka mengenal dirinya. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Markus 8 ayat 28. Ini adalah pengenalan orang banyak akan dirinya yang diketahui oleh para murid. Yesus tak puas saudara akan jawaban ini dan ia bertanya kepada mereka secara pribadi. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Markus 8 ayat 29. Hari ini secara pribadi saudara, Tuhan Yesus pun bertanya kepada setiap kita, apa katamu, siapakah aku ini? Yesus tak mau jawaban kita, menurut Alkitab engkau adalah, menurut hamba Tuhan engkau adalah. Yesus mau jawaban dari pikiran kita, hati kita secara pribadi. Apa katamu? Siapakah aku ini? Nah, saudaraku, bagaimana kita dapat menjawabnya, saudara? Bagaimana kita bisa menjawab kalau kita tak memiliki kedekatan, keintiman secara pribadi dengan Dia, Yesus Tuhan? Sama saja saudara, bagaimana kita bisa menjawab, menurut Anda siapakah Soeharto itu? Kita hanya bisa menjawab dia adalah presiden kedua RI. Dia adalah bapak pembangunan. Hanya sebatas itu saudara. Karena kita mendengar cerita seperti itu. Apa katamu? Siapakah aku ini? Kalau kita tak mengenal secara mendalam, secara pribadi dengan Yesus, saudara, bagaimana kita bisa tahu siapa Dia? Kita harus ada relasi, hubungan erat yang intens, dekat kepadanya, saudara. Maka kita dapat mengenal siapa Yesus.
Regi hari ini saudara, Yesus mau kita lebih dan lebih dalam mengenalnya. Mengenal bukan menurut orang, tapi mengenal secara pribadi. Mau hidup yang selalu dengan intens menjalin relasi kepadanya. Mau selalu mendengar suaranya, baik melalui doa-doa kita, melalui firman, khotbah, homili yang disampaikan hamba-hambanya. Mau hidup dalam persekutuan, selalu menghadiri undangannya dalam perayaan Ekaristi, mau mengikuti apa yang dilakukan oleh dia. Maka saudaraku yang terkasih, kita akan mengalami secara pribadi dan mengenal akan dia. Seperti Petrus yang mengalami secara pribadi kedekatannya dengan Yesus. Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Markus 8 ayat 29. Saudara, dengan mengenal secara pribadi akan Yesus, saudara, kita pun akan mengalami kasih-Nya secara pribadi. Dengan demikian kita akan tahu siapa Yesus. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau mengalami kasih secara pribadi akan Yesus Tuhan dengan mau lebih dan lebih lagi dekat kepadanya. Mau hidup dalam persekutuan yang mana selalu menghadiri undangannya dalam perayaan Ekaristi, serta mau mengikuti apa yang dilakukan oleh dia. Tuhan Yesus, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat hidup selalu dekat dengan Engkau Tuhan kami, sehingga kami lebih mengenal akan Dikau secara pribadi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.